Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang tes P3K. Ini adalah video kita yang ke-707 ya untuk teman-teman semuanya. Di sini akan kita berikan ada satu materi baru untuk tes P3K tahun ini, yaitu tentang materi penalaran. Kita ada dua cara, yang cara adalah cara biasanya, yang kedua adalah cara eliminasi. Oke, ini adalah bagian yang ke-6 di tahun ini untuk latihan kita tes P3K. Langsung saja kita masuk ke latihan soalnya di soal nomor 1. Dalam suatu ujian diketahui sebagai berikut. Oke, D. Menyelesaikan ujian sebelum C. A. Menyelesaikan ujian sebelum D, dan seterusnya ya. Kita lihat langsung di sini. Kalau kita ingin cepat, kita lihat yang ditanyakan apa? Urutan yang benar yang menyelesaikan ujian yang pertama. Berarti kita cari yang pertama selesai ujian sampai ke yang terakhir. Oke. Caranya adalah seperti ini. Kita buat kesepakatan. Misalnya dalam menyelesaikan ujian sebelum, kata sebelum itu saya kasih tanda ini. Ini adalah untuk melambangkan sebelum. Jadi di kalimat yang pertama, D menyelesaikan ujian sebelum C. Berarti D itu menyelesaikan ujian sebelum C. Kalimat yang kedua, A menyelesaikan ujian sebelum D. Kita salin. A menyelesaikan ujian sebelum D. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah C menyelesaikan ujian setelah. Oke, di sini setelah. Berarti tanda ini saya ganti dengan setelah ya, melambangkan setelah. Oke. Yang C di sini menyelesaikan ujian setelah B. Jadi kalau kita urutkan sebelum semua, ini menjadi seperti ini. Kalau C itu setelah B, jadi B itu sebelum C. Kita balik seperti itu bisa kan? Yang terakhir, jika B menyelesaikan ujian sebelum A. Oke, B menyelesaikan ujian sebelum A. Maka urutannya bagaimana? Langsung saja kita tulis rangkumannya di sini dari kesimpulan dari 4 kalimat ini. Kita bisa mulai dari awal atas, tapi dengan catatan yang kita pakai adalah yang ini, yang sebelum semua ya, yang sebelum semua karena tandanya sudah sama. Oke, misalnya yang kita pakai sekarang adalah yang pertama D, urutannya adalah D dulu, baru C. Kemudian lihat yang kedua, ternyata A itu sebelum D, berarti A-nya ada di depannya D karena sebelumnya. Kalimat yang ketiga di sini B juga sebelum C, berarti B-nya juga di depan. Tapi di sini ada keterangan yang ketiga, B itu sebelum A, berarti di sini B-nya sebelum A. Jadi urutannya adalah B, A, D, C. B, A, D, C adalah pilihan jawaban yang A ya, B, A, D, C. Jadi jawabannya adalah yang A. Terus bagaimana dengan cara eliminasi? Oke, kita sampaikan di sini. Untuk menggunakan cara eliminasi, kita perhatikan langkahnya. D menyelesaikan ujian sebelum A. Berarti di sini urutannya D dulu baru C. Oke, dari kalimat ini ya. Karena D menyelesaikan ujian sebelum C. Lihat, D sebelum C. Ini memenuhi syarat. Yang B juga memenuhi syarat karena D-nya sebelum C. Yang jawaban C, C-nya sebelum D. Berarti C sudah kita gugurkan. Kemudian D juga sama, gugur ini karena C-nya adalah sebelum D. Karena di sini harusnya D yang sebelum C. Ini D, ini C. Oke, masih memenuhi syarat. Jadi yang gugur adalah C, D. Lanjut kita di kalimat yang kedua. A menyelesaikan ujian sebelum D. Berarti nanti A dulu, baru D dari kalimat yang kedua. Kita lihat, A dulu, baru D. Berarti A masih memenuhi syarat. B, lihat, A dulu sebelum D. Enggak, ini karena D sebelum A. Berarti jawaban B juga kita eliminasi. Kemudian yang E, A sebelum D. A sebelum D juga kita eliminasi. Jadi hanya dari dua kalimat ini saja, kita sudah bisa menentukan jawabannya adalah pilihan yang A. Seperti itu. Cara eliminasi saya rasa ini lebih mudah, tapi suka-suka ya untuk teman-teman. Lebih suka cara yang mana? Oke, lanjut kita di latihan berikutnya. Kita lihat soalnya. Sebelum lihat soal, langsung kita lihat ke pertanyaannya. Langsung kita fokus, tujuannya adalah ke pertanyaan. Di pertanyaan di sini, urutan dari yang memiliki nilai tertinggi. Oke.
Yang ditanyakan adalah urutan dari nilai tertinggi. Berarti kita simpulkan, kita buat kode di sini. Nilai tertinggi ini adalah lebih tinggi, gini. Kemudian yang kurang dari ini adalah lebih rendah. Oke. Kita pakai dua cara seperti tadi. Cara yang pertama, cara biasanya adalah nilai Ani lebih tinggi dari Banu. Berarti Ani lebih tinggi dari Banu. Tetapi lebih rendah dari Nila. Oh, berarti di sini Ani lebih rendah dari Nila. Saya singkat dengan N. Kalau kita buat lebih tinggi semua, berarti di sini karena Ani lebih rendah dari Nila, maka Nila lebih tinggi dari Ani. Oke, lanjut di kalimat berikutnya. Nilai Nila lebih baik dari Fatur. Berarti Nila lebih baik dari Fatur. Saya singkat F Faturnya. Tetapi lebih rendah dari Sigit. Berarti Nila lebih rendah dari Sigit. Kalau lebih rendah kita ubah menjadi lebih tinggi. Berarti dibalik. Sigit lebih tinggi dari Nila. Oke. Lanjut di kalimat berikutnya. Nilai Fatur lebih tinggi daripada Ani. Berarti di sini adalah Fatur lebih tinggi dari Ani. Kalau sudah seperti ini, kita urutkan ya. Yang kita lihat adalah yang lebih tinggi semua. Berarti yang ini, yang baris kedua ini, yang baris ketiga adalah, yang keempat adalah ini. Oke. Kita urutkan mulai dari yang pertama. Di sini adalah kalimat yang pertama adalah AB. Jadi urutannya nanti adalah A, kemudian B. Yang kedua adalah N sebelum A, lebih tinggi dari A N-nya. Berarti N-nya di sini di depannya. Kemudian lihat di sini N lebih tinggi dari F. Oke. Lihat berarti di sini sebelum N itu ada F. Karena di sini karena N-nya itu lebih tinggi daripada F-nya. Berarti di sini ada F, kemudian baru N. Jadi dari ini N lebih tinggi dari A cocok, N lebih tinggi dari F juga cocok. Baru yang terakhir, ini adalah S lebih tinggi dari N. Berarti S-nya ada di depan. Oke, jadi urutannya adalah SNFAB. Sigit, kemudian Nila, Fatur, Ani, dan Banu. Jawaban yang D. Seperti itu. Lanjut kita pakai cara eliminasi ya. Eliminasinya seperti apa? Ya, ini yang kita tunggu. Kita lihat dari kalimat yang pertama. Nilai Ani lebih tinggi dari nilai Banu. Berarti Ani itu harus lebih awal daripada Banu. Ani lebih awal, betul. Ani baru Banu, betul. Ani Banu, betul. Ani Banu, betul. Ini Banu baru Ani, salah. Berarti jawaban E tereliminasi. Nah, gitu. Lanjut ya, berikutnya. Oke, kalimat berikutnya adalah Ani lebih tinggi dari Banu, tetapi lebih rendah dari Nila. Berarti nilainya harus lebih awal daripada Ani. Nila baru Ani, betul. Nila baru Ani, betul. Yang C, Nila baru Ani juga betul. Yang D, Nila baru Ani, betul. Oke, masih betul semua. Kalimat berikutnya, nilai Nila lebih baik dari Fatur. Berarti Nila dulu baru Fatur. Nila baru Fatur, A tereliminasi. Nila baru Fatur, betul, masih B. Nila Fatur, betul. Nila Fatur, betul. Berarti ini A yang tereliminasi. Kemudian Nila lebih rendah dari Sigit. Berarti kalau urutannya berarti Sigit dulu, baru Nila. Sigit dulu, baru Nila, betul. Sigit Nila, C tereliminasi. Sigit Nila, berarti tinggal B sama D yang masih kemungkinan betul. Yang terakhir, nilai Fatur lebih tinggi dari Ani. Berarti Fatur dulu, baru Ani. Fatur Ani, salah. Harusnya Faturnya di depan baru Ani. Berarti B tereliminasi. Yang D, Fatur baru Ani. Jelas, jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita perhatikan, untuk bisa terpilih menjadi pegawai teladan di sebuah pabrik mobil, seorang karyawan harus rajin bekerja. Oke, lihat pertanyaannya. Gelar pegawai teladan sebaiknya diberikan kepada, oke, yang ditanyakan adalah siapa yang berhak menjadi pegawai teladan. Di sini, di soal nomor 3 disebutkan bahwasanya yang berhak menjadi pegawai teladan dia harus rajin, oke. Kemudian berprestasi, syaratnya ini ya. Kemudian kerjanya minimal 5 tahun.
Nah, ada 3 syarat ini. Kita lihat sekarang di masing-masing kalimatnya. Pak Harun adalah satpam yang sangat disiplin. Oke, dia memenuhi syarat karena disiplin, rajin. Ia baru bekerja 3 tahun. 3 tahunnya ini yang membuat Pak Harun gugur. Berarti jawaban Pak Harun kita eliminasi. Salah. Oke, sudah salah ya Pak Harunnya. Kemudian tahun lalu ia menangkap seorang pencuri sepeda motor milik karyawan. Tidak menjadi acuan walaupun dia berprestasi, rajin, tapi masa kerjanya dia gugur. Hanya 3 tahun. Lihat sekarang kita Dewi. Dewi adalah staf tata usaha yang sering pergi berbelanja pada jam kerja. Karena sudah sering berbelanja pada saat jam kerja, berarti Dewi ini tidak rajin. Karena nggak rajin, ya tidak layak dia jadi gelar pegawai teladan. Jadi Dewi otomatis gugur. Lanjut. Berikutnya adalah Pak Yanto ya. Pak Yanto bekerja di bagian produksi selama 6 tahun. Oke, 6 tahun sudah memenuhi syarat karena minimal 5 tahun. Sering izin karena merasa kurang sehat. Sering izin ini yang membuat Pak Yanto ini gak layak jadi gelar pegawai teladan. Jadi Pak Yanto juga gugur. Tinggal Yeni dan Endang sekarang. Kita lihat Yeni sekarang. Yeni ya sekarang. Sementara Yeni bekerja di bagian pemasaran. Penjualannya melebihi target. Karena penjualan melebihi target berarti dia harus rajin, juga termasuk berprestasi karena memilih target. Kita tinggal masa kerjanya. Dan telah bekerja selama 5 tahun. Berarti Yeni ini memenuhi syarat ya, karena memilih target, kemudian 5 tahun. Jadi jelas ini jawabannya adalah Yeni tentunya, yang D. Tapi kita lihat dulu apakah Endang memenuhi syarat. Kita cek. Endang sangat rajin masuk kerja. Dia rajin ya. Rajin sekali masuk kerja. Ia adalah karyawan tata usaha dan telah bekerja selama 4 tahun. Sayang sekali. Masa kerjanya ini yang membuat gugur. Dia 4 tahun, maka tereliminasi. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Lanjut kita di latihan berikutnya nomor 4. Di soal nomor 4 kita langsung fokus ke pertanyaannya. Urutan dari yang paling cermat. Oke, kita pakai tanda cermat adalah seperti ini. Ini adalah lebih cermat. Oke. Kemudian kebalikannya ini adalah untuk tanda ceroboh. Oke. Lihat di sini Ali lebih cermat dari Budi. Berarti Ali lebih cermat, tandanya seperti ini, dari Budi. Tapi lebih ceroboh dari Denny. Berarti Ali lebih ceroboh dari Denny. Kita buat semuanya menjadi lebih cermat. Jadi Denny itu lebih cermat daripada Ali. Oke. Kalimat berikutnya, Mardi lebih cermat dari Denny. Mardi lebih cermat dari Denny. Oke, urutan dari yang paling cermat. Kalau gini kita pakai tanda yang lebih cermat semuanya. Kita tulis yang pertama adalah kita lihat M karo D ini ya, M sama D. M baru D karena M itu lebih cermat dari Denny. Denny lebih cermat dari A, berarti Denny baru A. A lebih cermat dari B. A lebih cermat dari B. Jadi urutannya adalah M, D, A, B. Mardi, kemudian Denny, Ali, Budi. Jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Bagaimana kalau kita pakai cara eliminasi? Ya, kita coba. Dari kalimat yang pertama, Ali lebih cermat dari Budi. Berarti Ali dulu harus baru Budi. Ali Budi, betul. Ali dulu baru Budi, betul. C, Ali dulu baru Budi, juga betul. Yang D, Budi baru Ali, salah. Jawaban D tereliminasi. Budi baru Ali juga salah. Jawaban E tereliminasi. Gitu. Dari satu kata saja sudah bisa mengeliminasi jawaban. Tinggal A, B, C saja ya. Kemudian Ali lebih ceroboh dari Denny ya. Ali lebih ceroboh dari Denny. Artinya Denny itu lebih cermat daripada Ali. Berarti Denny dulu baru Ali.
Denny dulu baru Ali. A, betul. Denny dulu baru Ali. Betul. B. C. Denny dulu baru Ali. C-nya Ali baru Denny. Berarti C ini salah. Kita eliminasi. Lanjut kalimat berikutnya. Mardi lebih cermat dari Denny. Berarti Mardi dulu baru Denny. Mardi dulu baru Denny. Betul. Denny baru Mardi, salah. Berarti jawabannya jelas, pilihan jawaban yang A. Ini cara eliminasi. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Ya, lanjut kita di latihan berikutnya, nomor 5. Oke. Kita juga akan buat link simulasi ya untuk teman-teman semuanya. Silakan klik di kolom deskripsi ya. Kita buat simulasi dari soal-soal P3K. Untuk passwordnya kita buat ini adalah klub matematika 6. Nah, K ya, pakai K ya, huruf kecil semua. KLUB matematika 6 tanpa spasi, huruf kecil semua. 6-nya adalah 6 angka. Seperti itu ya. Silakan diklik di kolom deskripsi untuk latihan tes simulasinya. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Anto berlari lebih cepat dari Indra. Oke. Tanda lebih cepat, lihat. Ini yang ditanyakan adalah urutan dari yang mulai, yang paling lambat. Oke. Yang ini adalah lebih cepatnya, saya tulis tanda seperti ini. Kemudian yang tanda kurang ini adalah untuk tanda lebih lambat. Oke, kita lihat kalimat per kalimatnya. Anto lebih cepat daripada Indra. Anto lebih cepat daripada Indra. Karena yang ditanyakan lebih lambat, berarti ini kita jadikan lebih lambat. Indra lebih lambat dari Anto. Oke. Kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Oke. Karena sudah lebih lambat, kakak lebih lambat daripada Ivan. Kenapa saya pakai Indra IN ya? Indra IN, Ivan IV gitu ya, biar tidak rancu. Berikutnya, Ivan berlari lebih lambat dari Rio. Oke, lanjut. Ivan berlari lebih lambat daripada Rio, R. Kemudian Indra lebih cepat daripada Rio. Rino ya, Rino. Indra lebih cepat daripada Rino. Berarti ini kita rubah lebih lambat. Berarti Rino itu lebih lambat daripada Indra. Sudah, dari kalimat ini sudah kita rangkum semua. Kita tinggal mengurutkan dari yang mulai paling lambat. Kita lihat di sini adalah kalau cek Indra lebih lambat daripada A. Kemudian K daripada Ivan. Kemudian di sini ada Ivan lebih lambat daripada Rio. R lebih lambat daripada Indra. Kita tulis R baru Indra dari ini. Kemudian Ivan, Rino. Ivan lebih lambat dari Rino. Berarti Ivannya ada di depan sini. Oke. Kemudian K baru IV. Berarti K-nya di depannya sini. Urutannya. Kemudian In baru A. Berarti habis In baru A. Ini urutannya. K adalah kakak, Ivan, Rino, Indra, Anto. Jadi jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Bagaimana dengan eliminasi? Ya, kita cek saja pakai cara eliminasi. Karena di sini yang ditanyakan adalah lebih lambat. Kita cek di sini. Anto berlari lebih cepat dari Indra. Berarti kalau kita balik, Indra itu lebih lambat daripada Anto. Berarti urutannya harus Indra dulu, baru Anto. Indra baru Anto, salah. Harusnya Indra dulu baru Anto. Indra baru Anto. B juga salah. Ini Anto dulu baru Indra. C, Indra baru Anto, betul? Indra baru Anto, betul? Ya, C, D, E masih betul. Yang eliminasi adalah AB. Lanjut kalimat berikutnya. Kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Oh, berarti kakak dulu baru Ivan. Kakak dulu baru Ivan. Betul, C? Kakak dulu baru Ivan. Ternyata di sini Ivan dulu baru kakak. Salah, D. Tereliminasi ya. Kakak dulu baru Ivan. Betul. Tinggal C sama E. Kalimat berikutnya, Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Berarti Ivan dulu baru Rino. Ivan baru Rino. Ternyata di sini yang C, Rino baru Ivan. Berarti C tereliminasi. Ivan dulu baru Rino. Yang tersisa yang E. Walaupun kita tanpa melihat yang terakhir, di Indra berlari lebih cepat dari Rino, kita sudah bisa tentukan jawabannya adalah yang
E. Seperti itu. Cukup mudah sekali ya. Karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, demikian video dari kami Klub Matematika. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.